Halo Nakama Uplovers, kembali lagi di channel Uplovers. Kali ini kita akan review chapter terbaru sekaligus membahas tentang alasan Marco datang untuk membantu aliansi samurai di Perang Wano ini. Namun, jangan lupa untuk like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru seputar One Piece dari kami. Pada chapter kali ini tidak terdapat lanjutan cover story yang menceritakan tentang perjalanan bajak laut BG maupun bajak laut Tontata, melainkan menampilkan kru SHP dan beberapa hewan yang bertingkah layaknya manusia yang sedang berpesta. Di sini terlihat Sanji dan Usopp yang sedang memainkan alat DJ, Brook yang sedang memainkan gitar, dan Zoro yang malah sedang tidur di tengah pesta. Oke, kita masuk ke alur ceritanya. Di panel pertama kita ditunjukkan dengan bonyoknya Appo setelah dihajar oleh Kid. Kemudian suasana di tempat tersebut menjadi sangat kacau, hingga membuat Queen terkejut karena yang Queen tahu bahwa penjara Udon dalam keadaan baik-baik saja. Dan juga Queen mengira kalau Luffy dan Kid masih berada di penjara Udon. Di sini juga kita diperlihatkan bahwa ternyata sejak awal Appo adalah bawahannya Kaido, dan itu membuat Kid sangat marah dan ingin membunuh Appo. Kemudian Appo berkata kepada Kid bahwa rencananya untuk mengalahkan salah satu Yonko tidak akan berhasil. Setelah mengatakan itu, Appo langsung melancarkan serangannya hingga telak mengenai Kid. Queen yang merasa kesal dengan ulahnya Kid beserta kru dan Luffy beserta Zoro memerintahkan kepada bawahannya untuk membunuh mereka saja dan tidak perlu dibawa hidup-hidup. Killer yang merasa keadaannya sudah tidak bagus meminta kepada Kid untuk segera mundur. Namun mereka dihadang oleh salah satu numbers yang bernama Hacha. Kid terkejut ketika melihat bentuk Hacha yang sangat besar layaknya raksasa. Beberapa saat kemudian, salah satu gifter Kaido menyerang Kid sambil berkata, "Kid adalah mangsaku." Beruntung serangan tersebut berhasil dipatahkan oleh Luffy dan Luffy langsung menyuruh Kid untuk mundur. Kemudian di panel berikutnya kita diperlihatkan dengan adegan kocak di mana Luffy yang menjadi biang kerok di kekacauan ini malah menyalahkan Kid atas kekacauan ini. Kemudian Zoro membantah Luffy dengan berkata, "Memangnya kamu enggak?" Kid yang mendengar perkataan Zoro tadi langsung ngegas dengan berkata, "Lihat ulah kamu sendiri Roronoa." Sedangkan killer yang kebingungan dengan tingkah kocak mereka hanya bisa berkata, "Konyol kalian semua." Kemudian dari kejauhan terlihat Appo yang bersiap untuk menyerang mereka dengan menggunakan kekuatan buah iblisnya sambil mengatakan, "Check it out." Dengan cepat, killer langsung mengatakan kepada Kid, Luffy, dan Zoro untuk segera menutup telinganya. Dan benar, serangan Appo tidak mengenai mereka berempat. Dan hal itu membuat Appo sangat kesal. Kemudian killer mengungkapkan kelemahan dari kekuatan buah iblis Appo ini kepada Luffy, Zoro, dan Kid. Bahwa serangan Appo memiliki jangkauan sejauh mana mereka mendengarnya. Apabila serangan tersebut terkena oleh mereka, maka mereka tidak akan bisa menghindari serangan tersebut. Nah, sebenarnya kami ingin membahas tentang kekuatan dari buah iblis Appo ini. Namun karena kabar kedatangan Marco yang lagi sedang hangat-hangatnya diperbincangkan, jadi kami memutuskan untuk membahas tentang alasan Marco datang ke Wano saat ini terlebih dahulu. Kemudian beralih ke panel berikutnya, terdengar sebuah percakapan yang mengatakan kalau di sini ada banyak sekali bajak laut generasi terburuk. Kemudian salah seorangnya mengatakan bahwa nama mereka akan tenar jika berhasil menaklukkan para bajak laut generasi terburuk tersebut. Dan salah seorangnya lagi mengatakan tentang killer yang telah memakan buah smile yang cacat sehingga membuat killer selalu tertawa. Mendengar hal tersebut, killer langsung teringat tentang perkataan Orochi yang meminta killer untuk memakan buah iblis smile jika ingin kaptennya selamat. Dari atas kastil Kaido terlihat Hushu dan anak buahnya yang sedang melihat kekacauan yang terjadi di bawah. Kemudian salah satu anak buah Hushu bertanya, apakah mereka perlu mengejar Luffy, Zoro, Kid, dan Killer? Hushu langsung menjawab agar mereka tidak usah mengejar Luffy, Zoro, Kid, dan Killer.
Hushu lebih memilih memerintahkan anak buahnya untuk mencari Yamato. Hushu juga mengatakan kepada anak buahnya agar jangan sampai kalah dengan Sasaki. Nah, mendengar perkataan dari Hushu kepada anak buahnya agar jangan sampai kalah dari Sasaki, membuat kami berpikir mungkin Hushu dan Sasaki memiliki masalah pribadi dan bahkan mungkin mereka sering saling bertarung. Entahlah. Yang jelas, menurut kami di sini Hushu terlihat seperti membenci Sasaki. Kemudian di panel ini kita juga diperlihatkan dengan Hushu yang sepertinya juga ingin menyingkirkan Queen setelah mendengar Queen yang ingin menyingkirkan salah satu Tobiropo. Berikutnya kita diperlihatkan dengan siluet Big Mom yang menanti kedatangan kru bajak lautnya setelah berhasil menghubungi mereka. Namun Big Mom juga kebingungan karena sampai saat ini tidak terdengar kabar bahwa ada kapalnya yang berlabuh di pelabuhan Onigashima. Di bagian tepi timur Pulau Onigashima terlihat pasukan aliansi Samurai Wano yang dipimpin oleh Kinemon masih terlihat adem ayem saja. Karena kabar kedatangan pasukan samurai ini masih belum terdengar oleh musuh mereka. Kemudian Kinemon merubah rencana awal dengan membagi kelompoknya menjadi 2 tim. Tim pertama akan menyusup ke dalam istana lewat Gunung Tengkorak. Mereka ditugaskan untuk menyamar sebagai musuh dan menunggu hingga perang dimulai. Dan tim kedua tetap mengikuti rencana awal dengan menyusup melalui gerbang belakang kastil Kaido. Kinemon yakin dengan rencana tersebut mereka akan bisa menghimpit Kaido dan Orochi. Tak lama kemudian mereka tiba di tempat kediaman Black Maria. Tempat tersebut memiliki danau yang dipenuhi dengan wisteria mekar dan jembatan membentang yang menuju rumah bordir. Jika mendengar rumah bordir, kami yakin kalian semua pasti akan berpikir kalau Sanji, sang pemburu harem, akan langsung tancap gas duluan menuju tempat bordir tersebut. Ya, memang benar. Sanji langsung segera tancap gas menuju tempat bordir tersebut. Kemudian yang lainnya menyusul Sanji ke tempat bordil tersebut. Namun tiba-tiba Kinemon membuat rencana baru lagi dengan membentuk tim untuk mencari Momonosuke. Nami yang mengerti bagaimana perasaan Kinemon memutuskan untuk mengajukan diri untuk mencari Momonosuke bersama dengan Carrot. Setelah beberapa saat kemudian, terdengar suara orang yang keluar dari tempat bordil yang dimasuki oleh Sanji tadi. Dan ternyata orang itu adalah Sanji yang keluar dengan perasaan kecewa karena tidak ada seorang pun di dalam tempat bordil tersebut. Perlu kita ketahui, tempat bordil tersebut dikosongkan karena mendapat kabar kekacauan yang dibuat oleh Luffy. Dan tentu saja itu menjadi kesempatan emas pasukan aliansi samurai untuk segera menyeberangi jembatan tersebut. Di tengah perjalanan mereka menyeberangi jembatan, mereka dikejutkan dengan Big Mom yang mendengar keributan dari pasukan aliansi samurai. Sontak Kinemon langsung memerintahkan pasukannya untuk segera masuk ke dalam air. Dan ketika Big Mom sudah muncul dengan gaya ala-ala jumpscare, si Chopper malah tak sempat masuk ke dalam air, hingga ia akhirnya terciduk oleh Big Mom. Nah, kira-kira nih, menurut kalian semua, apakah Big Mom akan menyerang Chopper, atau malah sebaliknya, yang membiarkan Chopper lewat? Karena Big Mom ingat kalau Chopper pernah menyelamatkannya. Gimana nih menurut kalian? Kalau kalian punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar ya. Kemudian kita beralih ke air terjun yang menjadi tempat masuknya ke Wano Kuni. Di sini terlihat kru bajak laut Big Mom yang sedang berusaha untuk melewati air terjun tersebut agar bisa bertemu dengan kapten mereka, yaitu Big Mom. Di sini mereka juga berniat untuk memenggal kepala Luffy apabila mereka bertemu dengan Luffy. Dan chapter kali ini ditutup dengan kedatangannya Marco the Phoenix yang menjatuhkan kapal bajak laut Big Mom berserta krunya. Dan bukan hanya Marco sendiri, ia juga datang dengan Izo dan Nekomamushi. Oke, sesuai penjelasan kami di atas, kami juga akan membahas tentang alasan kedatangan Marco ke Wano menurut kami. Di chapter-chapter sebelumnya, kita diperlihatkan dengan Nekomamushi yang mendatangi tempat Marco berada, yaitu sebuah desa yang dilindungi oleh almarhum Shirohige. Dan di sini kita diperlihatkan adegan di mana Marco berkata bahwa ia tidak bisa datang dan membantu aliansi di Perang Wano. Namun, di chapter terbaru ini kita malah dikejutkan dengan kedatangannya bersama dengan Izo dan Nekomamushi. Entah apa yang membuat Marco bisa berubah pikiran, yang pasti ia memiliki alasan yang kuat hingga membuatnya berubah pikiran. Berikut akan kami jelaskan beberapa alasan menurut kami yang membuat Marco berubah pikiran untuk membantu aliansi di Perang Wano ini.
Nah, menurut kami, alasan pertama yang membuat Marco tiba-tiba merubah pikirannya untuk ikut datang ke Wano adalah ia teringat dengan pesan dari almarhum Shirohige yang meminta seluruh kru bajak lautnya untuk menjaga Luffy. Dan menurut kami, Shirohige mungkin percaya kalau Luffy lah orang yang akan membawa era masa depan menjadi lebih cerah. Alasan kedua adalah karena Wavell sudah tidak menjadi ancaman lagi untuk mantan kru bajak laut Shirohige. Karena sekarang, status keshikibukaiannya Wavell telah dicabut. Dan sekarang ia menjadi buronan mertua, maksud kami buronan angkatan laut. Alasan ketiga adalah Marco juga memiliki kepercayaan yang sama dengan almarhum kaptennya, yaitu meyakini bahwa Luffy akan membawa era baru menjadi lebih baik. Dan alasan keempat adalah Marco teringat atau memiliki hutang budi kepada Oden yang pernah satu kapal dengannya di bajak laut Shirohige. Dan kabar kematian Oden belum sampai ke telinga Marco, dan ketika mendengar kabar kematiannya dari Nekomamushi, Marco merasa terdorong dan merubah pikirannya untuk ikut membantu membebaskan tempat kelahiran mantan rekan sekapalnya yaitu Oden. Nah, sekian dulu video dari kami. Jika teori kami terasa janggal di pikiran kalian, silahkan didiskusikan di kolom komentar ya. Untuk itu, jangan lupa untuk di like, komen, and share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Bye-bye!